Oke, kita masuk ke salah satu bagian paling krusial dari Quest 4. Saatnya kita bedah, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu sebuah cerita itu berhasil, dan yang jauh lebih penting, waktu cerita itu gagal. Kita mulai dengan pertanyaan yang kayaknya simple, tapi sebenarnya nusuk banget. Dan ini langsung ke inti pengalaman kalian di Quest 4. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau cerita bisnis kalian kemarin nggak kena sasaran, siapa sih yang salah? Ceritanya yang emang lemah? Atau jangan-jangan tim di belakangnya? Nah, yang menarik dari pertanyaan tadi itu, seringkali masalah yang paling kelihatan di permukaan itu bukan masalah yang sebenarnya. Itu cuma gejalanya aja. Gini deh, seringnya kan kita kejebak buat benerin hal-hal teknis. Oh, pitchingnya kurang kuat, visualnya bikin bingung. Wah, copywritingnya kok nggak nyambung ya? Tapi coba pikirin lagi deh, jangan-jangan itu semua cuma gejala? Bisa jadi akar masalahnya jauh lebih dalam. Mungkin ada terlalu banyak ego di dalam tim, nggak ada satu orang pun yang tegas jadi pengambil keputusan, atau pesan ceritanya jadi lembek karena kebanyakan kompromi. Ini Pak Holil ngasih quote yang nusuk banget nih. Gagal bikin cerita itu bukan masalah besar, itu biasa. Yang jadi masalah sebenarnya adalah waktu kita nggak mau cari tahu kenapa cerita itu gagal. Refleksi yang dangkal, nah itu baru masalah. Padahal disitulah letak pembelajaran paling mahalnya. Oke, ini ngebawa kita ke sebuah ide yang lebih gede lagi. Bahwa sebuah cerita itu nggak lahir gitu aja dari ide cemerlang. Ada mesin yang memproduksinya. Coba bayangin gini, cerita kalian itu produk jadinya, outputnya. Tapi kolaborasi tim kalian, cara kalian kerja bareng, itulah sistem produksinya. Dan logikanya sederhana kan? Kalau sistem produksinya aja udah bermasalah, sebagus apapun ide awalnya, ya pasti produk akhirnya bakal ada cacatnya. Dan jangan salah, ini bukan cuma omong kosong teori di kelas ya. Di dunia profesional, ini tuh makanan sehari-hari. Startup itu selalu ngadain rapat postmortem kalau gagal pitching. Tim Agile punya yang namanya sprint retrospektif. Agensi kreatif selalu evaluasi kampanye mereka. Beginilah cara tim-tim hebat di luar sana beroperasi dan terus naik level. Dan quote dari Pak Holil ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan utamanya bukan cuma bikin keputusan yang bagus, tapi kamu bisa ngejelasin kenapa tim kamu sampai pada keputusan itu. Itu tandanya kamu benar-benar paham cara kerja cerita dan cara kerja tim. Oke, sekarang kita sambungin ini semua ke tantangan season kalian. Kita bakal lihat gimana semua ini sebenarnya bukan cuma soal ngerjain laporan, tapi soal ngebangun satu, dalam tanda kutip, skill profesional yang kuat banget. Inilah skill inti yang lagi kalian asah, refleksi kolaboratif dan strategi cerita adaptif. Kedengerannya rumit ya, gampangnya gini, ini adalah kemampuan buat ngelihat hasil cerita, sekaligus ngelihat cara kerja tim, terus mikir, oke, besok-besok kita harus gimana biar lebih baik. Percaya deh, skill ini mahal banget harganya di dunia kerja. Dengerin nih, bahkan seorang CEO startup pun setuju. Kemampuan buat refleksi dan adaptasi inilah yang misahin antara tim yang biasa aja sama tim yang luar biasa. Ini bukan cuma soal bikin karya, tapi soal bikin timnya naik level. Jadi ini poin paling pentingnya. Please banget ubah mindset kalian. Laporan refleksi tim ini bukan panggung buat saling tunjuk jari atau nyalahin satu sama lain. Bukan. Anggap ini kayak alat bedah buat sama-sama menganalisis pola kerja tim kalian. Terus gimana cara ngerjainnya? Gampang kok. Prosesnya jelas. Pertama, kumpulin semua barang bukti dari Quest 4, page, copy, visual, sampai semua feedback yang masuk. Kedua, diskusi jujur sama tim. Buka-bukaan aja. Ketiga, coba cari polanya. Dan terakhir, dari situ, rumuskan bareng-bareng gimana kalian mau beradaptasi ke depannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih refleksi ini penting banget buat karir kalian nanti? Ini bukan cuma soal nilai, tapi soal pertumbuhan kalian sebagai profesional. Ini ada satu lagi insight keren banget dari CEO yang sama. Tim hebat itu bukan tim yang nggak pernah bikin salah. Nggak ada tim yang sempurna. Tim hebat adalah tim yang paling cepat sadar kenapa mereka salah. Kecepatan belajar, itulah kuncinya. Bedanya tuh kayak langit dan bumi. Tanpa refleksi, kalian bakal ngulang kesalahan yang sama terus-terusan. Tim jadi mandek, dan gagal ya cuma jadi gagal. Tapi dengan refleksi, polanya jadi kebaca, adaptasi jadi lebih cepat, dan setiap kegagalan itu malah jadi aset buat belajar. Dan ini alasan kenapa laporan refleksi kalian itu bisa jadi portofolio yang super kuat. Bayangin deh, seorang talent scout atau calon bos kalian nanti, mereka tuh jauh lebih penasaran sama cara kalian mikir, sama proses kalian, dibanding cuma lihat hasil akhir yang udah kinclong. Jadi, catatan kolaboratif kalian di scroll itu, jangan cuma dianggap sebagai tempat ngumpulin tugas. Itu adalah bukti nyata, bukti hidup dari proses berpikir tim kalian. Itu cermin yang nunjukin gimana tim kalian berdebat, berproses, dan akhirnya nemuin jalan keluar bareng-bareng.
Jadi, pas kalian nutup quest 4 ini, ingat satu hal ini baik-baik ya. Cerita yang gagal itu bukan akhir dari segalanya. Cerita selalu bisa diperbaiki. Tapi, refleksi tim yang gagal, nah itu baru masalah yang sebenarnya. Karena tanpa itu, kesalahan yang sama dijamin bakal keulang lagi, dan lagi,